Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah penilaian dia tentang sosial media kamu. Sebenarnya sih kurang lebih aku pernah sih bawain video tentang sosial media gitu. Tapi ya udah, kita bikin lagi. Siapa tahu kalian suka. Tapi pembacaannya pasti nggak mirip lah. Tapi kalau kalian mau tema yang mirip-mirip kayak gini, bisa di scroll gitu ya ke bawah-bawah video aku tuh pasti ada tentang sosial media ya. Kalian notice gak sih aku tuh pakai lampu baru? Sebenarnya ini nggak baru sih, lampu lama aku sekitar aku pakai mungkin 2 tahunan yang lalu aku pernah pakai, terus akhirnya aku ganti yang yellow and purple itu. Tiba-tiba kemarin itu patah gitu kan. Ada bagian yang patah, itu dipatahin sama mbak aku gitu, nggak sengaja sih sebenarnya. Terus ya udah akhirnya aku coba pakai lampu yang lama, tapi ya udah, tadi aku tuh mau beli lampu lagi, cuma aku pikir pakai yang ada aja deh gitu kan. Nah tetap jadi kayak warna-warni colorful. Dan oke, temanya kali ini tadi ya, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Penilaian dia tentang sosial media kamu. Ayo, apa ya? Deg-degan gak sih? Kadang akunya juga ikutan deg-degan deh kalau bacain tentang personality kalian gitu ya, yang gitu-gitu. Karena aku takut salah. Walaupun yang udah-udah sih, alhamdulillah sih resonates ya. Ya, bismillah, kita mulai. Penilaian dia tentang sosial media kamu. Kadang ya kamu tuh nunjukin kalau kamu tuh misalnya lagi nggak baik-baik aja, lagi sedih atau lagi murung, walaupun mungkin kamu nggak sesering itu sih posting kayak nunjukin kamu lagi marah atau lagi sedih dengan posting sesuatu yang galau-galau. Tapi ada sih dia kadang suka ngeliat dia ngerasa aja gitu, mungkin kamu lagi moodnya nggak enak, lagi sedih atau lagi energinya pokoknya kayak lagi nggak enak aja gitu ya. Nggak tahu sih ini karena apa, cuma ada dari mereka yang melihat kayaknya kadang ya mungkin gini kali ya, aku nggak tahu nih, ada seseorang yang punya salah, entah kamu atau dia ya, ada seseorang yang punya salah. Bisa jadi gini, ketika kamu posting sesuatu terus dia punya salah nih mungkin sama kamu, pas dia lihat kamu posting sesuatu, dia tuh langsung ingat kalau dia tuh punya salah. Oh iya, mau minta maaf gitu ya sama kamu. Atau dia langsung ingat kalau kamu tuh lagi marah misalnya. Tapi bisa juga vice versa. Mungkin ya pas ngeliat postingan kamu, dia ada rasa kesel atau marah, terus dia langsung berpikir kayak harusnya tuh kamu minta maaf ke dia gitu. Tapi aku nggak tahu siapa yang punya salah di sini. Soalnya di sini nih aku lihat nih ada kata tuh forgive. Jadi ada seseorang yang mau minta maaf ya. Tapi aku nggak tahu yang salah itu siapa, kamu atau dia. Nah yang salah itu sih yang sebenarnya yang mau minta maaf ya. Atau dengan seseorang posting, kamu sih yang posting kan penilaian dia tentang sosial media kamu ya. Jadi dengan melihat seseorang posting, jadi rasanya tuh pengen minta maaf gitu ya. Mungkin ya sebenarnya bisa jadi kamu atau dia sih yang punya salah ya. Dari sosial media kamu, dia lihat kalau kamu tuh orangnya senang happy itu maksudnya tuh suka have some fun gitu ya. Misalnya doing some fun, melakukan sesuatu lah gitu ya. Bisa sama teman-teman kamu, bisa sendiri, pokoknya menyenangkan lah gitu. Kadang dia lihat sosial media kamu, entah kamu lagi ngapain, lagi pergi ke suatu tempat, kafe, lagi chill gitu ya sama teman-teman kamu, atau lagi nongkrong mungkin di coffee shop, di cafe, atau mungkin kamu lagi liburan, traveling, bisa. Pokoknya dilihatnya kamu tuh senang aja, happy terus gitu ya. Dan kamu seseorang yang
berjiwa bebas gitu ya, freedom, nggak suka diatur atau dikekang, pokoknya jiwanya tuh bebas. Terlihat lah seseorang mungkin yang udah independen, mandiri, berjiwa bebas, nggak bisa yang dikontrol sama seseorang gitu ya, mungkin udah cukup dewasa juga. Dan kelihatan kalau kamu tuh orangnya cukup cerdas. Untuk beberapa dari kalian mungkin ada yang suka baca, aku nggak tahu nih baca apa, karena di sini aku lihat ada buku, mungkin suka baca buku. Baca apa ya? Baca apa sih biasanya kalau sekarang tuh zaman sekarang kan udah jarang banget kan majalah atau koran gitu. Ya mungkin baca buku sih. Beberapa dari kalian mungkin suka baca buku. Ya atau nggak harus baca buku sih. Jadi dia ini melihat ya postingan-postingan kamu tuh menggambarkan seseorang yang cerdas, pintar gitu ya. Cerdas itu ya bisa cerdas akademik, bisa kelihatan kamu seseorang yang berwawasan luas gitu ya. Dan energi dan aura kamu positif sih, bagus nih, positif. Dan kamu seseorang yang sibuk sama dunia kamu sendiri, kamu punya your own world gitu ya. Asik sama dunia kamu sendiri. Bisa terlihat kalau memang kamu fokus sama apa yang kamu kerjakan, ya atau ya kamu fokus dan cuek gitu loh sama sekeliling kamu, karena kamu ya fokus ke diri sendiri aja, fokus sama apa yang kamu kerjakan. Dan postingan-postingan kamu itu ya entah dari kata-kata atau apa, terlihat seseorang yang gak ruwet, gak kasar dari apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu obrolin gitu ya. Entah sih kalian posting apa, tapi terlihat kamu tuh sweet kok, orangnya manis dari perkataan, dari apa yang kamu posting. Orangnya tuh nggak salty gitu ya, nggak suka julid gitu, nggak suka julid atau nggak suka ribet sama urusan orang ya. Dan terlihat beberapa dari kalian juga orangnya family man, family woman. Buat kalian tuh keluarga penting, nomor satu. Mungkin kalian suka posting ya tentang family. Dan terlihat apa ya, kamu tuh seseorang yang sangat menomorsatukan keluarga lah. Family is number one mungkin. Dan beberapa dari kalian itu terlihat anak rumahan ya, anak rumahan, terus lebih sering mungkin ya di rumah, mungkin agak introvert juga bisa. Jadi kayak jarang aja gitu kamu posting-posting yang kamu sering pergi-pergi atau sering main hangout ya. Walaupun kamu ya suka melakukan aktivitas yang fun, tapi bukan berarti kamu tuh sering keluar gitu ya, sering hangout. Ada waktu dimana kamu juga seringnya tuh di rumah. Jadi kayak ya anak rumahan lah gitu istilahnya. Dengan seseorang lihat postingan kamu, ada orang-orang tuh yang kayak jadi pengen ngechat kamu ya. Ih, kamu apa kabar ya? Sebenarnya sih banyak faktor sih yang membuat seseorang mau chat kamu ya. Tapi dengan postingan itu ya ada orang-orang yang pengen tahu kabar kamu. Ada yang karena tertarik, interested, jadi kayak pengen chat, pengen approach gitu ya, pengen modus mungkin atau pengen overthinking kamu, bisa aja sih. Tapi ada juga yang pengen ngajak ngobrol. Biasanya kalau ngajak ngobrol itu kayak teman-teman ya, kayak teman-teman lama yang udah jarang chit-chat ya. Penilaian dia dari sosial media kamu tuh apa ya, seseorang yang tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri. Kamu tahu bagaimana apa itu self love, kamu tahu bagaimana menghargai diri kamu, appreciate. Jadi kamu tipe-tipe yang emang kelihatan gitu loh, kamu bener-bener proud sama diri kamu sendiri, bangga, ada jiwa self love-nya juga. Dan kelihatan aja kalau kamu tuh mencintai diri kamu sendiri. Banyak hal yang orang lihat ya, kamu nih kayak banyak deh perkembangan dan pertumbuhannya yang dia lihat.
Tapi ada juga dari postingan itu orang tuh jadi ingat ternyata kamu sama dia itu nggak komunikasi, udah lama nggak ngobrol. Jadi ingat terakhir kali tuh apa yang membuat kalian tuh jadi nggak ngobrol lagi. Jadi salah satunya cut off, salah satunya tuh jadi diem aja. Tapi ada juga yang ingat kalau kamu tuh cuek sama dia, nggak tahu cueknya karena apa, jadi inget aja gitu kamu posting sesuatu terus dia inget kalau kamu tuh sekarang cuek banget sama dia, dan langsung inget cueknya tuh ya alasannya apa, dia tuh langsung teringat lah apa yang membuat kamu cuek ke dia. Mungkin ada konflik atau ada masalah di antara kalian. Penilaian dia tentang sosial media kamu, terlihat kalau kamu tuh kayaknya suka stres sama pekerjaan mungkin ya. Ya entah kamu posting atau enggak sih, tapi terlihat lah kamu tuh kadang seseorang yang terlihat stres sama pekerjaan atau aktivitas. Nggak harus pekerjaan sih sebenarnya, aktivitas. Mungkin terlihat kamu seseorang yang banyak aktivitasnya, dan ada sisi misteriusnya juga. Ada sisi misterius mungkin ya dia tuh melihat kamu orangnya misterius, nggak terlalu banyak posting. Tapi ada juga yang bilang ya dari postingan-postingan kamu terlihat kalau kamu tuh orang yang misterius. Even kamu posting, tapi beberapa hal tentang diri kamu tuh kamu nggak benar-benar open gitu ya. Tuh ada juga kan yang ingat kalau hubungan kamu sama dia tuh udah nggak baik, agak-agak renggang ya. Kamu yang cuek, terus ada seseorang nih yang kayak kagum, caper, atau berharap kamu tuh notice keberadaan dia di sekeliling kamu. Kalau kamu tuh notice dia tuh udah caper-caper banget nih gitu, tapi kamu diam aja, cuek aja katanya ya. Jadi kayak ada seseorang yang bingung, kenapa sih kok diam aja, cuek aja gitu. Tapi ada juga yang langsung inget kalau kamu tuh sama dia tuh kayak ada beberapa perbedaan lah, makanya kalian kayak nggak deket atau ada jarak di antara kamu sama dia. Tapi dari sosial media kamu terlihat kamu tuh orangnya tuh tenang, cukup dewasa juga, orangnya tuh nggak banyak bicara, dan terlihat seseorang yang sudah cukup stabil. Ada juga sih dari kalian yang suka kasih pencerahan. Aku nggak ngerti apa yang kalian posting, tapi walaupun sedikit sih sebenarnya yang suka kasih pencerahan, ngobrol itu nggak terlalu banyak sih dari kalian. Tapi ada juga orang-orang yang melihat dari postingan kamu ya, atau dari sosial media kamu, kalau kamu tuh terlihat seseorang tuh yang kayak punya beban. Beban apa sih? Beban masalah, beban hidup, atau beban pekerjaan mungkin. Pokoknya ada sesuatu lah. Atau bisa juga terlihat kamu tuh kayak tulang punggung keluarga mungkin. Jadi terlihat ada beban keluarga. Tapi ada yang terlihat kayak gitu, entah kenapa. Ada ya. Dan kamu aura kamu bagus sih di sini, positif aja. Ada seseorang nih kayak jadi dia tuh kayak pengen chat kamu. Aku ngeliat gini sih dari sosial media kamu ya, kan kamu posting mungkin ya di sosial media. Jadi orang ini tuh kayak pengen komunikasi gitu maksudnya ya. Dan penilaian dia, ini kan aku kan buat temanya penilaian dia tentang sosial media kamu ya. Nah di sosial media itu kan kita ada beberapa aktivitas kan, ada posting foto, video, story, status, dan lain sebagainya. Nah ini sambil kita cek juga ya penilaian dia gitu ketika kamu posting atau kamu melakukan sesuatu di sosial media ya. Jadi bukan cuma penilaian ke sosial media kamunya aja ya. Kamu orangnya ceria, happy. Ada waktunya kadang kamu tuh happy, kelihatan kayak lagi happy gitu atau nggak ada masalah. Tapi ada momennya kadang kamu tuh nggak banyak bicara, silent aja di sosmed ya. Atau bisa juga silentnya tuh lebih ke kamu menghilang atau nggak posting apa-apa gitu ya. Atau kamu get lost gitu ya, kayak entah kemana gitu menghilang. Kan ada kan momen-momennya kita tuh kadang kayak lagi malas main sosial media atau lagi detox sosial media, bisa seminggu 2 minggu gitu menghilang.
Aku pernah ya menghilang tuh sebulanan, terus langsung pada nyariin gitu, Kak Dinda kemana gitu kan. Kadang sosial media tuh terlalu heavy gitu buat aku, karena sebagai seorang empat pasti kayak heavy aja gitu sosial media, apalagi kalau lihat ada berita-berita yang yang berat-berat, itu pasti langsung energinya nggak enak liatnya ya. Itu biasanya yang jiwa-jiwa empat itu bisa merasakan energi kan, jadi bisa menyerap energi walaupun cuma lihat berita-berita yang nggak enak gitu ya. Oke, kita lanjut. Penilaian dia tentang sosial media kamu. Kamu tuh seseorang yang intuitif katanya. Aku nggak tahu kamu posting apa, tapi terlihat kamu tuh seseorang yang intuitif. Intuisi kamu tuh bagus. Mungkin kamu pernah posting sesuatu gitu ya. Atau kamu pernah kepoin seseorang, terus apa ya kaitannya ya dari kepoin seseorang sama intuitif? Korelasinya. Ya mungkin kamu pernah posting apa gitu ya di sosial media, terus tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada sih, atau bisa juga dari postingan itu terlihat karakter kamu ya di mata seseorang. Kamu orangnya tuh seperti apa. Atau ada juga mungkin kamu suka posting-posting zodiak gitu kan. Aku dong itu Maya. Ya mungkin kamu suka repost ya tentang zodiak, astrologi. Jadi ya ada yang mengira kamu tuh suka ya sama ramalan-ramalan gitu ya. Dan penilaian dia tentang sosial media kamu, ada nih seseorang ya lihat kamu tuh banyak perubahannya tuh bener-bener yang kayak reborn, kayak terlahir kembali. Misalnya gimana ya kalau kayak gitu, misalnya kamu udah lama nih nggak main sosial media gitu ya, off lama, terus tiba-tiba kamu munculnya tuh berubah banget deh. Nah jadi ada yang mikir ya kalau kamu tuh sekarang udah banyak berubah, entah dari style kamu, fashion, apa yang kamu posting, entah dari postingan kamu. Dulunya misalnya kamu selalu posting yang lucu-lucu, tapi sekarang ya udah lebih banyak diam. Nah itu kan banyak perubahan juga kan. Ada sesuatu yang kamu mulai, sesuatu yang baru. Aku nggak tahu sih sebenarnya apa yang kalian mulai, karena energinya kan pasti macam-macam ya. Misalnya ya terlihat kamu punya hobi baru ya kan, terus kamu posting kan di sosial media. Nah orang-orang lihatnya tuh kamu lagi fokus ke situ, atau orang-orang lihatnya ada sesuatu yang baru yang kamu sukai gitu ya, new hobby atau apa ya, sesuatu lah pokoknya yang lagi kamu suka. Pokoknya ada new beginnings yang kamu mulai. Nah orang tuh lihatnya dari postingan kamu sebenarnya. Tapi ada juga orang-orang yang melihat postingan kamu tuh jadi pengen deket sama kamu. Mereka lihat sosial media kamu tuh jadi pengen deket, pengen kenal, pengen ngajak ngedate, atau pengen punya hubungan gitu ya. Pokoknya dari sosial media kamu dia jadi pengen punya jadi pengen mulai new relationship sama kamu, karena mungkin ya orang itu tertarik sih ya. Tapi ada juga yang bilang kamu tuh cute manisnya bisa dari fisik, dari appearance, atau dari tampilan wajah gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin dari perkataan, pokoknya orangnya manis. Atau bisa juga beberapa dari kalian itu love language-nya mungkin kayak giving or receiving gifts ya. Jadi kayak suka berbagi. Nah itu kan kelihatan kalau kamu tuh orangnya tuh baik ya, baik hati, manis. Nah itu tadi, kamu orangnya cukup menyenangkan terlihat kamu mungkin punya beberapa teman. Kamu suka posting kalau kamu lagi pergi sama teman-teman kamu mungkin. Ya kamu orangnya cukup ini sih di circle kamu tuh ya, kamu juga terlihat seseorang yang asik ya, diajak main, diajak bergaul. Tuh barusan aku ngomong kan asik diajak main, diajak bergaul, tiba-tiba nih di sini ada kartunya playfulness. Iya, kelihatan kamu tuh seseorang yang
ya enak aja diajak main. Kadang bisa ada sisi kamu yang dewasa gitu ya, diajak ngobrol tuh nyambung, tapi ada juga sisi kamu tuh yang childish, diajak main ya seru-seru aja, mau ngapain aja tuh seru ya. Tapi ada juga terlihat dari kamu tuh orangnya baik. Baiknya itu mungkin yang tadi aku bilang, suka berbagi entah apa yang kamu lakukan, atau kamu mungkin posting sesuatu yang kamu tuh misalnya ya lagi traktir teman-teman kamu, atau kamu tuh lagi bantu seseorang gitu ya. Ya pokoknya terlihat lah kamu seseorang yang royal. Nah, ada seseorang yang lihat sosial media kamu tuh dia pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Ada sesuatu yang berantakan di sini, terus orang ini tuh bingung, pengennya tuh ingin memperbaiki hubungan yang sudah tidak baik-baik saja ya. Tapi ada juga yang langsung inget kalau kamu tuh kayak kasih batasan ke dia. Ya mungkin kamu cuek atau gak mau deket lagi atau marah ya. Iya, ada juga sih yang bilang ya, ketika lihat sosial media kamu tuh jadi pengen ini apa, menjalin silaturahmi, say hi atau ajak ngobrol atau open conversation, walaupun terlihat kamu tuh di sosial media kadang tuh sibuk banget. Tapi ada juga yang karena kamu sibuk, jadi orang-orang ini tuh jadi agak segan gitu loh buat chat kamu, karena takut ganggu kamu ya. Nah, ada juga yang sangat berhati-hati. Biasanya nih yang berhati-hati ini yang kayak punya romantic feeling sama kamu. Mereka mau ngechat, mau ngobrol, cuma takut kalau kamu tuh udah punya pasangan. Kan jadi dia hati-hati gitu kan. Tapi ada juga yang takut karena takut ganggu kamu. Takut kalau mood kamu tuh lagi gak enak. Takut kalau salah ngomong. Pokoknya banyak takut deh ya, karena energinya di sini orang ini tuh kayak agak hati-hati sama kamu, jadinya pengen deket sebenarnya tapi jadi takut ya. Apalagi kalau kamu lagi marah mungkin, jadi dia juga takut juga ya. Takut dimarah-marahin atau takut gak direspon, takut di reject gitu ya. Iya, tapi ada juga yang pas lagi lihat sosial media kamu tuh langsung inget kalau kamu tuh lagi marah sama dia, kalau kalian tuh lagi marahan, kalian lagi ada konflik, atau kalian tuh lagi diam-diaman, mungkin gak bertegur sapa, atau salah satu ada yang silent treatment ya. Dari sosial media kamu terlihat kamu tuh orangnya gampang ngeblend gitu loh sama siapapun. Ya ada orang-orang yang ngerasa ya kamu tuh satu frekuensi sama mereka, dari apa yang kamu suka, dari kamu memandang sesuatu, pola pikir kamu, dari apa yang kamu posting, mungkin punya hobi yang sama, interest yang sama gitu ya, ketertarikan yang sama terhadap sesuatu. Nah, terlihat dari sosial media kamu tuh orang yang udah cukup dewasa. Tapi kadang kamu suka kasih batasan nih, kayak set boundaries. Kamu punya boundaries sendiri supaya orang tuh gak gampang buat masuk ke dunia kamu. Mungkin kamu welcome, mungkin kamu friendly, tapi untuk seseorang yang punya tujuan tertentu sama kamu tuh kayak langsung kasih batasan. Kayak orang tuh gak gampang buat masuk ke dunia kamu. Tapi ada juga yang beberapa dari dia melihat kamu tuh suka pakai baju terbuka. Baju seksi, atau ada postingan-postingan kalian mungkin yang kalau maskulin ya suka kayak nggak pakai baju atau apa. Gitu, karena di sini gambarnya kayak gitu tuh, kayak setengah gitu kan pakaiannya. Ya jadi kayak gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh seseorang yang penting buat mereka di dalam hidup mereka. Kamu orangnya tegas. Jadi ketika orang menilai sosial media kamu, mereka juga mungkin ikut menilai ya karakter kamu tuh seperti apa. Atau kamu tuh saat ini sikapnya gimana ke dia. Ada yang menilai kayak gitu. Dan ada yang ngerasa klik, cocok sama kamu. Tapi ada juga yang ngerasa kamu cukup religius juga katanya nih, cukup religius,
tapi juga misterius. Nah, ada juga yang lihat sosial media kamu, mereka tuh jadi kayak ngerasa kangen. Terutama kalau udah lama gak ngobrol, udah lama gak ketemu. Jadi mereka tuh katanya kangen sama kamu. Dan terlihat dari sosial media kamu tuh, kamu seseorang yang cukup beruntung. Cukup beruntung banyak hal lah. Mungkin banyak blessing, banyak berkat, atau hidup kamu penuh keberkahan dilihatnya. Mungkin kamu posting yang happy-happy aja kali ya. Jadi banyak yang lihat ya gitu, katanya banyak hal-hal happiness yang terjadi di dalam hidup kamu. Banyak happiness yang kamu dapatkan. Mungkin banyak hal-hal apa ya, keajaiban mungkin yang datang ke dalam hidup kamu. Jadi ibaratnya nih, kamu dapetin sesuatu gitu ya, terus kamu posting, orang lihat. Nah, orang tuh mikirnya kayak, belum tentu orang lain tuh bisa dapetin itu, belum tentu orang lain tuh seberuntung kamu. Jadi kayak kamu ya bisa dibilang lucky person lah ya. Dan ada juga dari kalian yang dia melihat ya, mungkin kamu tuh gak pernah posting tentang pasangan, tentang lagi deket sama siapa. Ada nih, jadi kelihatan ada nih yang bilang kalau kamu tuh pernah patah hati mungkin yang sedalam itu, ada trauma atau apa gitu ya. Jadi kamu orang-orang yang kayak mati rasa gitu ya. Kayak mati rasa, jadi kamu tuh gak pernah posting pasangan gitu, atau gak pernah posting lagi dekat sama siapa. Walaupun ya gak pernah posting pasangan bukan berarti lagi mati rasa, tapi ada orang-orang yang bilang kamu tuh pernah mengalami patah hati yang cukup dalam. Jadi kayak mungkin trauma atau apa, jadi bisa dibilang jarang atau gak pernah posting tentang pasangan ya. Kadang sikap kamu dingin nih, ada orang yang sadar kamu tuh orangnya dingin atau cool ya. Kalau cool itu kan berkarisma ya, tapi ada yang bilang kamu tuh cuek dan dingin orangnya, gak banyak bicara. Kadang di chat juga gak direspon gitu katanya. Nah, ada juga dari mereka yang melihat kamu tuh apa ya, agak introvert ya. Jadi nggak terlalu banyak interaksi sama orang-orang. Kadang terlihat kamu juga yang suka overthinking. Entah mereka lihat dari mana, tapi adalah orang-orang yang melihat kamu tuh orangnya overthinking. Ada juga yang bilang kalau kamu tuh sekarang udah cuek sama mereka. Udah nggak mau ngobrol dan komunikasi juga ya. Dan tuh, kamu tuh orangnya agak sensitif katanya, gampang tersinggung, gampang sakit hati, ada sesuatu mungkin ya hal-hal yang bikin kamu kayak kesel atau marah, terus kamu posting, kamu cerita, kamu share kenapa. Nah, itu juga kelihatan ada sisi sensitifnya. Jadi kayak gampang baperan gitu ya. Easy to hurt gitu ya. Tapi ada juga yang apa ya, kelihatan kalau kamu tuh kayak orang-orang yang kesepian, kayak sendirian aja, ngapa-ngapain sendiri, kemana-mana mungkin sendiri juga. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu tuh udah cukup stabil finansial, mapan. Mungkin kamu posting apa nih? Posting kemewahan atau posting ini apa, flexing ya. Karena ada nih dia yang bilang kalau kamu tuh cukup baik finansialnya. Dan ada juga sih yang kayak takut buat deket sama kamu, takut buat komunikasi, buat ngobrol sama kamu, karena kamu orangnya kayak entah mereka lihat kamunya gampang marah, atau mereka lihat kalau kamu tuh lagi marah sama mereka. Dan kelihatan sih dari postingan kamu juga, kamu suka posting-posting tentang pekerjaan kayaknya. Jadi terlihat kamu tuh seseorang yang konsisten atau disiplin sama pekerjaannya, seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang fokus juga sama apa yang lagi dikerjakan. Dan kamu gak mau tahu sih urusan orang katanya nih, gak mau ikut campur urusan orang lain juga. Dan kamu tuh cuek sama orang-orang yang pernah bikin kamu sakit hati atau patah hati. Ya iyalah, masa tetap baik sih sama orang yang udah bikin kita sakit hati. Iya, pokoknya kamu tuh kayak udah cuekin mereka, atau kasih silent treatment, atau kamu gak peduli sama
mereka lagi mau ngapain gitu ya. Nah itu orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu seseorang yang strong itu mungkin terlihat kalau lagi ada masalah tetap strong, tetap tegar gitu ya, stand by yourself ya, gak nyusahin dan merepotkan orang lain juga. Tapi ada juga dari sisi kamu tuh yang terlihat kamu tuh kayak agak-agak clingy, suka dimanja, suka diperhatiin. Tapi terlihat juga kamu juga sebaliknya, kalau seseorang ya kamu tuh baik, perhatian. Apalagi kalau orang-orang itu lagi ada masalah, ya kamu baiklah, pokoknya perhatian. Terlihat kamu tuh kadang kelihatannya tuh seseorang yang strong, tapi sebenarnya tuh hatinya tuh kayak Hello Kitty gitu ya. Hatinya tuh gampang rapuh gitu ya. Tapi padahal kelihatan dari luarnya tuh kayak seseorang yang strong. Tapi kalau lagi sedih juga kamu kelihatan nih. Kalau lagi sedih aku nggak tahu sih. Misalnya contoh ya, kamu lagi sedih terus kamu pergi nih ke klub atau apa. Nah orang tuh nyangkanya pasti kamu lagi ada masalah gitu. Gak harus ke klub sih. Ya ngapain lah. Mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan. Terus orang langsung terka-terka gitu ya. Ini pasti kamu lagi sedih. Ini pasti kamu lagi ada masalah. Dan terlihat kamu tuh orangnya keras kepala, nggak bisa digoyahkan gitu ya. Dan beberapa dari kalian itu mungkin suka posting aktivitas di malam hari. Jadi kelihatan kalau kamu tuh kaum nokturnal gitu ya. Lebih aktif di malam hari. Terus kalau lagi sedih juga kelihatan kadang. Walaupun kamu nggak terlalu banyak posting, dengan kamu menghilang aja tuh orang mungkin udah tahu pasti kamu lagi ada masalah. Pasti ada sesuatu yang bikin kamu stres, entah patah hati atau mungkin lagi ini ya habis putus sama seseorang hubungannya atau apa. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu tuh kalau di chat komunikasi tuh kayaknya anaknya tuh slow respon banget. Mungkin ya dari sosial media gitu kan, terus mereka DM atau chat kamu, tapi kamu tuh anaknya slow respon. Ada sih yang bilang kayak gitu ya. Dan kamu seseorang yang bisa menikmati hidup, enjoy your life aja. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakalan shuffle ya 3 kartu aja untuk pesan semesta ya. Ini kartu yang belum lama aku beli sih, ini decknya, tapi aku belum pakai, baru aku pakai di TikTok. Apa tadi pesan semesta ya? Kak Dinda sekarang jadi sering shuffle deh. Shuffle-nya jangan sering-sering juga karena jarang gitu kan. Jadi kelihatan tuh kayak sesuatu banget kalau Dinda udah shuffle. Oke, pesan semesta. Apa ya? Pesan semesta untuk kamu. Mungkin kamu ada perbedaan dengan seseorang. Terlihat di sini kayak kamu sama seseorang itu berbeda dan ada jarak. Terus lihat salah satu tuh kayak ada yang emosional. Apa ya pesannya ya? Ya kalau kamu salah, mungkin kamu harus minta maaf. Atau kalau kamu salah, kamu mungkin bisa baik-baikin atau approach orang itu. Tapi kalau dia yang salah, kalau dia toksik atau negatif ya mungkin kamu bisa menjauh dari dia. Tapi kalau dia yang salah, kalau level toleransi kamu itu terlalu kamu udah nggak bisa deh toleransi gitu ya, udah fatal banget apa yang dia lakukan, ya udah kalau kamu mau menjauh ya nggak apa-apa juga gitu. Pokoknya buat semuanya tuh lebih jelas aja apa yang kamu mau, apa yang kamu mau lakukan, apa yang udah dia lakukan ke kamu, pokoknya dibuat jelas aja. Karena aku lihat di sini tuh kayak nggak terlalu jelas. Nah di sini tuh kayak ada perbedaan sama seseorang, karena perbedaan itu mungkin kalian ada konflik atau apa ya. Tapi aku lihat di sini juga kayak ada seseorang yang marah atau emosional. Nah, aku nggak tahu nih siapa yang lagi marah, siapa yang buat salah, siapa yang seharusnya minta maaf. Tapi kalian pasti tahu lah, kalau kamu salah, kamu minta maaf. Kalau dia yang toksik, kamu mau menjauh juga nggak apa-apa ya. Pesan semesta selanjutnya, beberapa dari kalian mungkin masih kepikiran tentang masa lalu. Ya, kelihatan banget nih sebenarnya kalian nih kayak udah capek
tapi juga kayak butuh ketenangan, tapi juga masih galauin seseorang yang lagi jauh, menjauh sama kamu, masih galauin, baperin seseorang yang lagi ada jarak sama kamu ya. Gini deh, kalau dia nggak worth it, kamu udah terlalu lama nih mikirin dia nih, seseorang masa lalu ini. Kalau dia nggak worth it ya mungkin udah end aja, nggak usah dipikirin terus. Jadi kayak anggaplah dia masa lalu kamu. Apalagi kalau dia nggak merespon kamu, nggak mencari kamu, ya nggak menunjukkan kalau dia tuh mau serius, berjuang, mau fight untuk hubungan ini. Ya udah, let go aja. Let go hubungannya, let go orangnya juga. Karena aku lihat kamu tuh kayak capek sebenarnya di sini. Kamu juga butuh lah menenangkan diri. Kamu juga butuh menghargai diri kamu ya. Kamu juga butuh untuk membahagiakan diri kamu. Mau sampai kapan mikirin masa lalu terus ya? Atau gini, bisa juga kayak kamu lagi capek banget mungkin sama hidup kamu saat ini. Mungkin kamu butuh liburan. Bisa mungkin kamu butuh liburan ke pantai mungkin tuh, karena di sini ada pantai, di laut ya. Ya traveling lah mungkin. Pesan semesta selanjutnya nih, aku lihat nih kayak ada seseorang di sini yang kasih batasan. Mungkin kamu ya. Gak apa-apa kasih batasan ke seseorang. Kalau kamu udah ngerasa capek banget, selama ini udah sabar, tapi gak ada banyak perubahan hubungan kamu sama seseorang, tapi gak ada perubahan nih, entah hubungan atau apa, ya udah gak apa-apa kasih batasan, set boundaries demi kebahagiaan diri kamu ya. Bukan egois sih kalau kasih batasan ke seseorang. Apalagi kalau orang itu gak menghargai kamu ya. Atau bisa juga kamu kasih tahu apa yang kamu inginkan, kamu kasih tahu keinginan kamu apa, keputusan kamu apa, prinsip kamu tuh seperti apa. Tapi kamu juga harus yakin sama apa yang kamu lakukan, karena aku lihat di sini kamu tuh harus kayak menunjukkan ke seseorang gitu loh. Ini keputusan kamu, jawaban kamu, keinginan kamu, prinsip kamu. Kenapa harus menunjukkan? Karena aku lihat mungkin kamu ragu, makanya di sini disuruh menunjukkan supaya dia tahu, supaya dia paham apa yang kamu maksud. Jadi ada sebuah ketidakjelasan, tapi salah satunya udah kasih batasan duluan nih. Padahal ini mungkin sesuatu belum ada closure, belum ada kejelasan, kepastian. Tapi keburu ada batasan yang membatasi diri. Jadi pesan semestanya, kalau kamu ngerasa udah capek banget hubungannya sama seseorang, capek banget lah sama seseorang, gak apa-apa kasih batasan. Apalagi kalau kamu ngerasa makin gak jelas, gak ada perubahan, gak ada kemajuan, gak apa-apa. Tapi kamu juga harus tegas sama apa keputusan kamu. Ya. Atau bisa juga gini, kamu jangan terlalu ngeblok seseorang, jangan terlalu kasih batasan ke seseorang. Karena aku lihat di sini kamu nggak banyak bicara. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi kalau kamu bimbang, masih ingin tahu atau penasaran tentang seseorang, ya udah berarti jangan kasih batasan banget gitu loh. Kalau orangnya chat atau telepon, hubungin kamu, cari kamu, ya udah direspon aja dulu kan. Mungkin dia mau menjelaskan sesuatu atau kasih tahu kamu sesuatu. Intinya mungkin tetap menjalin silaturahmi atau komunikasi dengan seseorang. Kalau kamu masih bimbang dan penasaran. Tapi kalau dia capek, udah lelah, ya udahlah ya. Ambil keputusan. Oke, itu aja nih, pas banget lagi azan. Biasanya kan aku kalau azan break kan. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.